Oke, teman-teman, selamat sore. Jadi, hari ini eh, aku mau bahas tentang materi UAS Lab AD1. Ini soalnya tahun 2019. Jadi, kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Soal 2 yang merchandising. Oke, kita baca dulu soalnya. PT XYZ adalah perusahaan dagang yang menjual televisi. Perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual dan tidak memiliki persediaan awal. Oke, kita bold ini. Setiap periode akuntansinya, perusahaan mencadangkan piutang tak tertagih sebesar 2% dari saldo piutang usaha. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada bulan Juni. Terus kita diminta buatlah jurnal yang dibutuhkan oleh PT XYZ. Oke, kita langsung masuk transaksinya. Jadi kita akan mencatat transaksi untuk di bulan Juni 2020. Juni tanggal 5, dibeli pada PT BBB 30 buah televisi dengan harga satuannya 3 juta. Syaratnya 2/10 N per 30. FOB-nya destination point, ongkos angkut sebesar 1 juta dibayar tunai. Nah, ini kita ada terkait transaksi pembelian. Dimana kalau misalnya kita membeli, berarti kita inventory kita bertambah. Terus karena di sini ada syarat 2/10 N per 30, kalau ada syarat gini udah pasti berarti kita itu berhutang gitu. Nah, karena kita membeli terus kita ngutang, berarti di debitnya itu accounts payable. Nah, jangan lupa accounts payable-nya ini kita tulis PT-nya PT BBB biar kita tahu accounts payable ini punya perusahaan yang mana sih gitu. Terus dilihat, kita beli 30 buah televisi. Kita beli 30 buah televisi, terus harga satuannya 3 juta. Nih kalian bisa lihat rumusnya, berarti 3 juta kita kali sama 30. Hasilnya berarti 90 juta. Nah, karena di sini ada FOB destination, yang dimana itu artinya ongkos angkut. Ada ongkos angkut nih sebesar 1 juta. Tapi kita lihat dulu, kita itu menggunakan FOB destination point. Arti FOB destination point ini ongkos angkut ditanggung oleh penjual. Di sini kita sebagai pembeli, jadi kita nggak ada membayarkan ongkos angkut apapun. Nah, ini kalian bisa lihat ya, yang saya tulis di catatan merah ini. Nah, terkait Juni tanggal 5, kita udah selesai. Tapi sebaiknya terkait jumlah inventory yang kita punya, itu dicatat. Nah, kita kan tidak memiliki persediaan awal. Berarti persediaan kita saat ini karena kita beli 30 buah televisi, berarti kita punya inventory sebanyak 30. Oke, kita lanjut ke 9 Juni. Dijual pada PT NNN 12 buah televisi dengan harga satuannya 5 juta. 1/5 N per 30. FOB-nya destination point. Ongkos angkut sebesar 2 juta dibayar tunai. Nah, kita ada transaksi penjualan. Berarti kalau transaksi penjualan, karena ini penjualannya kredit, kalau ada syarat 1/5, kayak gini 1/5 N per 30, itu udah pasti terkait transaksinya ini kredit. Berarti kalau ada penjualan terus secara kredit, jadi di debitnya itu accounts receivable, terus kreditnya sales revenue. Kita lihat angkanya. Kita menjual 12 buah televisi. Harga satuannya 5 juta. Berarti 12 kita kali sama 5 juta. Dapat 60 juta. Nah, inventory kita keluar 12. Di sini makanya ditulis minus 12. Berarti inventory kita sekarang sisa 18. Kita ada penjualan.
Berarti kalau ada penjualan, ada jurnal lagi. Jurnalnya itu kita mencatat COGS. Nah, kalau kita mencatat COGS, udah pasti inventory kita kan keluar. Kita mencatat COGS, COGS-nya itu di debit. COGS pada inventory. Nah, ini inventory di kredit karena inventory kita keluar ya. Berapa sih angkanya? Kita lihat inventory yang kita jual itu waktu itu kita belinya berapa gitu. Di sini kita menganut sistem FIFO, first in, first out. Nah, 12 buah ini diambil dari yang Juni 5. Kita tadi beli 30 buah televisi. Harga satuannya 3 juta. Jadi, 12 kita kali sama 3 juta. 3 juta ini harga beli kita. Harga yang kita beli, harga modal gitu. Modal yang kita dapetin untuk dapetin si televisi ini. Oke, saya tulis di sini. Ini kita FIFO, first in, first out, gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Ada ongkos angkut. Katanya di sini FOB destination point. Nih lihat, FOB destination point itu ongkos angkut ditanggung penjual. Di sini kita lagi sebagai penjual, berarti kita yang menanggung ongkos angkutnya. Nah, berarti kita catat terkait ongkos angkut. Itu berarti break out pada cash. Sebesar katanya 2 juta. Ongkos angkut sebesar, misalnya ya, aturan 2 juta. Oke, lanjut kita ke 10 Juni. Dikembalikan pada PT BBB 5 unit televisi yang rusak. Tadi kita beli barang di PT BBB, terus kita kembaliin, berarti itu namanya retur pembelian. Nah, jurnal untuk retur pembelian itu berarti accounts payable di debit, di kreditnya inventory. Sebesar berapa? Kita ngembaliin 5 unit televisi. Terus harga yang kita beli 3 juta. Berarti 5 kita kali 3 juta. Itu 15 juta. Nah, inventory kita keluar lagi kan? Karena kita ngembaliin nih inventory yang udah kita punya. Kalau ngembaliin berarti di sini nih kita catat inventory kita minus 5. Tadi 18, terus berkurang lagi 5. Berarti inventory kita sisa 13. Gitu. Kita lanjut ke 13 Juni. Dibeli dari PT MMM 50 buah televisi dengan harga satuan 3 juta. Syarat 1/10 NT/30, FOB-nya destination point, ongkos angkut sebesar 1.500.000 dibayar terlebih dahulu oleh PT XYZ dan akan mengurangi utang PT XYZ. Nah, kita membeli barang. Kita membeli televisi, berarti kita membeli inventory. Berarti di debit kita catat inventory karena inventory kita bertambah, terus kreditnya accounts payable karena kita beli secara kredit. Nominalnya berapa? Nah, pertama kita kaliin dulu 50 buah televisi, kita kali 3 juta. Terus tadi dia bilang FOB-nya destination point gitu. Aturan kan kita nggak bayar ongkos angkut ya, tapi dia bilang ongkos angkutnya ini dibayar terlebih dahulu oleh PT XYZ dan akan mengurangi utang. Utang itu kan nih, accounts payable kan, mengurangi berarti 1.500.000 ini akan menjadi pengurang accounts payable kita. Jadi accounts payable kita tadinya 150 juta karena dikurangin ongkos angkut 1.500.000, berarti utang kita sekarang cuma 148.500.000 gitu. Nah,
kita beli inventory lagi nih. Berarti inventory kita bertambah 50. Ingat, kita itu lagi first in, first out. Jadi dipisah. Barang yang masuk ke gudang itu dipisah. Nah, ini 13 sama 50. Ini walaupun harganya sama, tetap aja dipisah aja biar takutnya nanti kan sewaktu-waktu bisa aja harga barangnya ini beda. Ini kebetulan lagi sama. Oke, kita masuk ke 15 Juni. Dibayar utang kepada PT BBBB. Kita bayar utang berarti accounts payable kita di debit, cash kita di kredit. Nah, cara lihatnya gini, kita lihat ke transaksi yang ada accounts payable PT BBB itu di tanggal berapa aja sih? Kita lihat. Nah, kita punya utang 90 juta. Kita lihat lagi. Nah, ternyata accounts payable kita yang satu di kredit 90 juta, satunya lagi di debit 15 juta. Nah, karena sekarang kita mau melunasi utang kita gitu. Tadinya kita punya utang 90 juta. Karena inventorinya kita kembaliin sebesar 15 juta, berarti accounts payable kita berkurang. 90 juta kita kurang sama 15 juta. Jadi sekarang accounts payable yang kita bayarin itu 75 juta. Lanjut ke 16 Juni. Diterima pembayaran dari PTNN. PTNN tadi kita menjual gitu. Kita diterima pembayaran berarti kita menerima cash. Kreditnya accounts receivable. Nah, kita lihat PTNN. Dia punya utang ke kita 60 juta. Terus kita lihat ada nggak retur-retur gitu. Ternyata nggak ada. Berarti dia bayarnya sebesar 60 juta. Nah, kita lanjut ke 20 Juni. Dijual pada PT CCC 30 televisi yang dibeli dari PT MMM seharga 5.500.000. Ini yang dibeli maksudnya kita ngejual televisi PT CCC pakai televisi yang kita beli dari PT MMM. Harganya 5.500.000 kita jual per unit, terus syaratnya 2/10 N/30, FOB destination. Oh, sebentar. Kita ke 15 dulu. Sebentar ya. Oke, kita balik dulu ke Juni 15. Kita bayar utang kepada PT BBB. Kita lihat PT BBB tadi kita nih di tanggal Juni tanggal 5. Syaratnya ini 2/10. Arti syarat 2/10 ini kan kita bakalan dapat diskon sebesar 2% apabila kita bayar utangnya dalam waktu 10 hari. Misalnya kita bayarnya itu 10 hari kemudian gitu. Dalam bulannya ini 30 hari. Nah, kita bayar Juni 15. Kita ngutangnya tanggal 5. Berarti 5 ke 15 itu kan 10 hari. Berarti kita masih masuk dalam periode diskon. Nah, berarti kalau misalnya masuk pada periode diskon, kita nyatet diskonnya. Karena ini kita
karena kita pelunasan hutang dalam periode diskon, dan kita sekarang metodenya perpetual, kita mencatatnya itu sebagai inventory. Sebesar berapa? Katanya kita dapat diskonnya 2%. Berarti 75 juta utang kita lima 75 juta utang kita kaliin sama 2%. 1.500.000, berarti cashnya ini sekarang karena kita bayarnya dalam periode diskon, berarti kita ada bayar utangnya lebih kecil gitu. Cash yang kita keluarin lebih kecil. Berarti 75 juta kita kurangin sama 1.500.000. Cash kita itu 73.500.000. Terus kita lihat yang 16 Juni. Diterima pembayaran dari PTNN. PTNN itu terkait tanggal 9 Juni. Kita lihat, dia itu si PTNNN akan mendapatkan diskon 1% dari kita apabila dia bayarnya itu dalam 5 hari kemudian. Nah, dia bayarnya tanggal Juni 16. Dia ngutang ke kita tanggal 9 Juni. 9 Juni terus 5 hari kemudiannya itu kan tanggal 14 Juni. Berarti karena dia bayarnya di tanggal karena dia bayar tanggal 16 Juni, sedangkan periode diskon dia cuma sampai 14 Juni, makanya dia nggak dapat pelunasannya itu nggak masuk dalam periode diskon karena sudah lewat gitu. Jadi makanya dia nggak ada sales diskon di sini ya. Sini tidak ada sales diskon. Oke, baru kita ke 20 Juni. 20 Juni dijual pada PT CCC 30 televisi. Kita ambil televisinya yang dari PT MMM, dijual seharga 5.500.000. Syaratnya 2/10, N/30, FOB-nya destination point, ongkos angkutnya 1 juta. Nah, kita menjual. Berarti kalau kita menjual, kita pertama catat dulu transaksi terkait penjualan. Berarti karena ini penjualan secara kredit, kita catat accounts receivable. Ini punya PT CCC. Kreditnya sales revenue. Sebesar dia beli 30. Terus harga jualnya 5.500.000. Berarti 30 dikali 5.500.000. Hasilnya 165 juta. Nah, habis nyatet transaksi terkait penjualan, pasti ada mencatat mencatat jurnal untuk COGS-nya. COGS ini udah pasti COGS pada inventory. COGS pada inventory. Nah, dia bilang ngambil barangnya itu yang dibeli dari PT MMM. Kita menjual 30 televisi. Kita lihat harga barang yang kita beli di PT MMM. Nah, di PT MMM kita beli harga satuannya 3 juta. Berarti 30 kita kali sama 3 juta. Nah, inventory kita keluar sebesar 90 juta. Gitu. Nah, ini kan inventory kita keluar ya, 30. Kita catat inventory-nya minus 30. Nah, tadi dia 13 sama 50, sekarang inventory kita sisa 13 sama 20. Kenapa ini 20? Karena dia bilang 30 ini diambilnya dari PT MMM. Jadi akan minus 30 ini akan mengurangi 50 ini. Jadi 20 itu didapat 50 dikurang
karena ini dikurang sama 30 ini. Oke, semoga dapat dipahami ya. Terus kita lihat lagi. Kalau misalnya ya, penjualan sama pembelian kita selalu lihat ongkos angkutnya. Tapi kita lihat dulu FOB yang dipakai itu apa sih gitu. Nah, kita sebagai penjual dan di sini FOB-nya destination point. Berarti kita mencatat adanya ongkos angkut. Berarti break out pada cash. Sebesar 1 juta. Tanggal 21 Jun. Dibeli secara tunai pada PT GGG. 10 buah televisi dengan harga satuannya 3.100.000. Ongkos angkutnya 500.000. FOB-nya shipping point. Nah, ini terkait transaksi pembelian. Berarti kalau kita beli, debitnya udah pasti inventory, kreditnya accounts payable. Karena kita kita bilang dibeli secara tunai ya. Jadi kreditnya cash. Kita beli 10 buah. Harga satuannya 3.100.000, berarti 10 kita kali 3.100.000. Nah, terus kita lihat ongkos angkutnya. Ternyata FOB-nya shipping point. FOB shipping point itu kan ongkos angkut akan dibayar oleh pembeli. Di sini kita sebagai pembeli, jadi kita mencatat ongkos angkut. Nah, kalau kita mencatat ongkos angkut, ongkos angkutnya pembelian, itu dicatatnya sebagai inventory pada cash. Sebesar tadi katanya 500.000. Karena ini terkait transaksi pembelian, kita nyatet lagi inventory kita ada berapa. Nah, kita tambahin lagi di bawah 10. Kelihatan kan? Nah, harganya beda. Yang 13 harganya 3 juta, terus yang 20 3 juta, terus yang 10 lagi, yang pembelian ketiga. Ini pembelian pertama, pembelian kedua, pembelian ketiga. Pembelian ketiga harganya 3.100.000. Ke 22 Juni. Diterima pengembalian 3 buah televisi dari PT CCC karena rusak. Jadi ada retur penjualan. Ini kalau retur penjualan itu jurnalnya itu sales return allowance pada accounts receivable sebesar 3 buah televisi. Kalau misalnya kita mencatat ini yang sales return allowance pada accounts receivable, kita pakai harga penjualan. Jadi diterima pengembaliannya 3 kita kali 5.500.000. Jadi dapat 16.500.000. Nah, kita catat, kan biasanya kalau kan kita tadi kita menjual, kita kan nyatet terkait COGS kan sama inventory. Karena barangnya dikembalin ke kita, berarti jurnalnya tinggal kita balikin aja inventory pada COGS. Sebesar, nah, kalau misalnya COGS selalu pakai harga modal gitu. Jangan harga penjualan yang kita pakai, tapi harga modalnya gitu, harga barang yang kita beli. Harga barangnya, dia bilang kita kan ngambilnya dari PT MMM. Berarti 3 kita kali sama 3 juta. Nih. Berarti 9 juta. Diterima nah, karena ada retur penjualan, ada yang ngembalin televisi ke kita, berarti televisi kita nambah nih 3. Tapi ingat, nambahinnya lihat, karena ini diambilnya dari PT MMM, berarti 3 ini akan menambah si 20 ini. Karena 20 ini punya PT MMM.
Nih saya tulis ini PT BBB, ini PT MMM, terus ini kita beli PT GGG. Oke, lanjut ke 23 Juni. PT CCC mengalami kebangkrutan sehingga hanya dapat membayar 50% utangnya. Sisa piutang PT CCC dihapus oleh PT XYZ. Dia mengalami kebangkrutan, jadi cuma bisa bayarnya 50%. Nah, kita catat dulu. Pembayaran piutang itu kan berarti kita dapat cash, terus accounts receivable-nya berkurang. Oh ya, untuk yang terkait sales diskon, dia akan mendapat diskon selain jika pelunasannya dibayar saat periode diskon, sama kalau ngelunasinnya 100%. Karena ini ngelunasinnya 50%, jadi dia nggak akan dapetin diskon, walaupun dia ada di periode diskon. Nah, katanya, kita lihat PT CCC. Tadinya cost receivable PT CCC itu 165 juta. Karena ada retur 16.500.000, jadi kita kurangin. 165 juta kita kurang 16.500.000. Ini 165 kita kurang sama 16.500.000, terus kita kali 50% karena dia bayar piutangnya cuma 50%. 4.250. Terus kita menghapus piutangnya karena dia mengalami kebangkrutan. Kita menghapus piutang tak tertagih, berarti ini bad debt expense pada accounts receivable. Ini kita mencatatnya pakai metode direct write. Nah, sebesar sama 74.250 karena kan 50%-nya kan. Oke, kita lanjut ke 30 Juni. PT XYZ membuat cadangan piutang tak tertagih. Diketahui saldo piutang usaha sebesar 400 juta. Terus diketahui saldo cadangan piutang tak tertagih sebelum penyesuaian adalah 2.500.000. Nah, kita ini sekarang mau mencatat AFDA. Kan dia bilang, nah, nih, untuk mencatat AFDA, kita pakai namanya T-accounts. Dikasih tahu nih, diketahui saldo cadangan piutang tak tertagih sebelum penyesuaian 2.500.000. Ini saldo awal. Jadi, angka yang dikredit ini buat saldo awal, kalian lihat, ambil saldo yang namanya saldo cadangan piutang tak tertagih. Jangan saldo piutang usaha yang diambil. Kita 2.500.000 ini merupakan saldo awal AFDA. Oke. Nah, tadi dibilang nih, setiap periode akuntansi, perusahaan mencadangkan piutang tak tertagih sebesar 2% dari saldo piutang usaha. Nah, ini kan saldo awal. Nah, ini saldo endingnya. Saldo ending AFDA. Jadi, AFDA di periode kita, di periode bulan Juni 2020 ini, sebesar 8 juta. 8 juta itu dari mana sih? 400 juta nih. Saldo piutang usahanya sebesar 400 juta, kita kaliin sama 2%. Oke, dapat 8 juta. Kenapa dikali? Kenapa dikali 2%? Soal diketahui kalau pencadangan
piutang tak tertagih sebesar 2% saldo piutang usaha. 400 juta adalah saldo piutang usaha. Makanya 400 juta kita kali 20%. Nah, untuk mencatat AFDA ini kita ambil dari yang ini, yang kita cari. Awalnya dia ada 2.500.000. Terus endingnya 8 juta. Berarti yang awalnya 2.500.000 terus endingnya 8 juta, artinya kan menambah. AFDA itu akan menambah ketika dia dikredit. Berarti 5.500.000 ini kita taruh di kredit. Selisihnya dari 8 juta kalian kurangin aja gitu, sama 2.500.000. Karena AFDA-nya ini dikredit, berarti di kredit itu taruhnya AFDA. Debitnya ini bad debts. Pasangannya itu selalu bad debt expense. Untuk soal merchandising ini, pasti di akhir periode kalian akan selalu mencatat ini, bad debt expense pada AFDA. Tapi bisa aja AFDA ini tuh di debit, nggak di kredit. Tergantung ini yang kalian carinya. Dia itu letaknya di mana sih? Di kredit apa di debit gitu. Nominalnya sebesar 5.500.000. Oke, soal 2 merchandising selesai. Kalau misalnya ada keliru atau menurut kalian tuh ini jawabannya salah gitu, kalian bisa PC ke saya ya. PC di Teams boleh. Oke, kita lanjut ke soal 3, inventory costing. Nah, kita lihat instruction-nya. Kita diminta buat menghitung cost of goods sold, cost of ending inventory, gross profit, dan gross profit rate menggunakan 2 metode, FIFO method sama average method. Untuk FIFO method kita diminta menggunakan perpetual inventory system. Kalau average kita diminta pakai periodic inventory system. Nah, ini dibilang ya, menggunakan 2 desimal. Untuk hasilnya ada angka di belakang komanya itu ada 2, kalau misalnya dia koma-komaan. Oke, sekarang kita ke perpetual FIFO terlebih dahulu. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus buat tabel ini, date, purchase, cost of goods sold, sama balance. Ya, pasti kalian udah pada tahu lah ya. Pasti selalu akan buat tabel ini kalau mengenai inventory costing. Nah, kita lihat di information for April 2020. Tanggal 1, ini saldo awalnya gitu. Inventory. Saldo awalnya ini berarti kita masuk ke balance. Unitsnya 50, terus dibilang cost-nya itu 30. Berarti totalnya 150 kita kaliin sama 30. Berarti 4.500. Nah, lanjut ke tanggal 3. Kita lanjut ke tanggal 3, ada purchase. Berarti masukin angkanya di tabel purchase ini. Purchase-nya kita beli sebanyak 350. Harga cost per unitnya tuh 32. Jadi total 350 kita kaliin 32, 11.200. Nah, ingat, kalau purchase, apalagi di FIFO, kita nggak boleh gabungin units ini. Berarti ini kita pisahin satu-satu. Units yang ada di balance 150 kita turunin terlebih dahulu. Ini 150 dikali 30, terus 4.500 hasilnya. Nah, terus yang ada di table purchase ini baru kita taruh di bawahnya. Kita salin gitu.
Nah, lanjut ke tanggal 7. Ada purchase lagi. Kita beli barang sebanyak 200. Cost-nya 34. Berarti totalnya 200 kita kali 34. 6.800. Nah, kalau ada purchase sama. Kalian lihat balance nih. Ini kan kosong ya. Kalian lihat balance atasnya. Tinggal kalian taruh ke bawah gitu. Kalian pindahin. Nah, yang tadi kita beli 200 unitnya, terus unit cost-nya 34, totalnya 6.800. Kalian pindahin ke bawahnya ini. Jadinya saldo awal kita 150. Kita punya inventory 150. Terus di tanggal 3 kita beli 350. Terus pembelian lagi tanggal 7 itu 200. Nah, untuk pembelian itu tuh untuk Vivo kita harus selalu misahin. Pokoknya kalau misalnya ada pembelian, barangnya itu harus kita pisahin. Nggak boleh digabungin. Semoga penjelasan ini kalian paham ya, maksud saya. Nah, kita ke tanggal 10. Ada sales. Jadi kalau ada sales, kalian masukin angkanya ke cost of goods sold. Ada sales sebanyak 250. Nah, kan ada sales sebanyak 250. Kalian lihat di balance-nya dulu. Barang pertama itu ada barang 150. Berarti yang bisa kalian catat pertama itu 150 dulu. Kalian itu harus menghabisi barang, kalian itu harus ngabisin barang yang pertama kali ada dulu gitu. Karena kita beli 250, terus barang pertama, barang yang paling lama itu 150 totalnya. Jadi kita pakai yang 150. Karena kita belinya 250, terus ini 150, berarti kan kurang ya, masih ada kurang 100. Nah, 100 ini diambil dari yang 350. Jadi tinggal kalian taruh aja, berarti 150 ini unit cost-nya itu 30. Jadi totalnya tinggal dikaliin 150 dikali 30, 4.500. 100 ini diambil dari 350 ini, harga unit cost-nya 32, berarti 100 kita kali 32. Di 3.200. Nah, barang yang 150 ini habis. Berarti sisa yang kedua sama yang ketiga nih. 300 kita masukin. 250 ini didapat dari kita tadinya punya barang 350. Terus karena kita jual 100, jadi 350 kita kurang 100. Hasilnya 250. 250, terus unit cost-nya kita turunin 32. 250 kita kali 32. Totalnya 8.000. Nah, yang 200 ini kan belum kita papain, jadi tinggal kalian salin aja. Nah, oke, kita lanjut ke 15. Ada sales. Ada sales berarti kita kita ke cost of goods sold lagi. Kita menjual barangnya 350. Nah, dilihat balance-nya. Sisa barang yang awal tuh ada berapa sih? Berarti kita jual 350. Barangnya itu kepisah 250 sama 200. Berarti kita ambil dulu barang yang pertama. Jadi 250 ini
kita taruh ke unit sini. 250, terus kita kali 32, hasilnya 8.000. Karena kita ngejualnya 350, di sini kita baru tulisnya 250, berarti masih ada 100 gitu. Nah, ini kita taruh 100. Karena barang di 250 ini udah habis, kita taruh ke sini semua. Jadi kita ambil barang yang bawahnya nih, yang di 200 ini. 100. Kita ngambil barang 100 di yang 200. Berarti unit cost-nya ini 34. 100 kita kali 34. Berarti 3.400. Nah, karena barang yang di 250 ini udah habis, berarti nggak kita taruh nih, karena udah habis kejual. Sisa barang yang di 200 ini. 200 kita kurang 100, berarti sisa 100. Unit cost-nya kita turunin 34. 100 kita kali 34, berarti 3.400. Nah, berarti tuh di tanggal 15, barang kita tuh sisa 100. Gitu. Nah, kita lihat ke tanggal 20, kita ada purchase. Kita purchase. Kita beli 220. Harganya 36. Oh iya, kalau misalnya sales ini nih, sales, kalian nggak boleh ngeliat harganya di cost per unit. Kalian nggak boleh lihat harga 60 ini. Kalian ngambil unit cost-nya ini tuh dari balance. Jadi, kalau sales, cost per unitnya ini nih akan kita pakai kalau nanti kita ngitung net sales ya. Jadi kalau sales nggak boleh angkanya diambil dari cost per unit ini. Oke, kita lanjut ke tanggal 20. Totalnya ini tinggal 220 dikali 36. Nah, sama. 100 tadi kita turunin ke sini. Ini 100 copy ke sini. Terus sama 220 ini kita copy lagi ke bawahnya. Tuh. Ya. Nah, jadi barang kita ada 100, terus tambah lagi 220, gitu ya. Lanjut ke tanggal 22. Nah, ada sales. Ada sales. Nah, salesnya ini 130. Kita lihat barang pertamanya. Ternyata cuma ada 100. Berarti 100 nih. Ini salesnya kita masukin 100. 100 unit costnya 34. Terus kita kaliin 3.400. Karena kita ngejualnya 130, kita baru ngeluarin barang yang pertama ini cuma 100 adanya, berarti 30-nya lagi kita ambil yang dari 220, berarti 30 nih di sini. Terus unit cost-nya 36. 30 dikali 36. Jadi gini ya, kalau misalnya penjualan, kalian lihat dulu di balance-nya. Kalian lihat di balance-nya itu, barang yang pertama itu tuh ada berapa sih? Kalau misalnya barang yang, misalnya kalian kayak tadi nih, kita menjual 130. Barang pertamanya itu tuh adanya cuma 100, berarti 100 kita keluarin dulu semuanya. Terus 30-nya lagi untuk kekurangannya kita ambil ke barang yang kedua gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kita mau
tahu karena setiap barang ini cost-nya itu beda-beda gitu ya, makanya kenapa dipisah kayak gini. Oke, kita ke balance-nya. Tadi 100 sudah kita ambil semua, berarti hilang kan? Nah, 220 kita ambil 30, berarti 220 kita kurang sama 30, hasilnya 190. Unit cost-nya 36. Berarti totalnya itu 190 kita kali 36. Dapat 6.840. Oke, kita ke tanggal 25. Kita ngejual salesnya 100. Kita jual 100 nih. Nah, karena sisa barang kita 190, berarti kan bisa ya kita ambil semua, karena kita ngejualnya cuma 100, berarti bisa nih kita ambil semuanya 100 dari 190 ini. Berarti langsung aja kita catat 100. Terus unit cost-nya 36. Totalnya 100 kita kali 36. Di 3.600. Balance-nya sisanya, jadi tadinya ada barang 190, kita jual 100, berarti barang kita sisa 90. Unit cost-nya 36. Jadi totalnya 90 kita kali sama 36. Dapat 3.240. Nah, kita lanjut ke 28. Kita ada purchase. Kita ada purchase sebanyak 160. Unit cost-nya 38. Jadi totalnya itu 160 kita kali 38, berarti 6.080. Nah, sama ini untuk balance-nya kita tinggal salin yang dari atas. Kita ada punya barang 90, terus kita beli lagi barang 160. Kita catat di sini. 160, terus unit cost-nya 38. Totalnya 6.080. Oke, sekarang kita mau ngitung cost of goods sold-nya. Sekarang kita ngitung cost of goods sold sama ending inventory. Nah, sekarang kita ngitung cost of goods sold. Cost of goods sold ini kalian itu tinggal nambahin yang ada di sini nih. Kalian yang ada di total kalian tambahin semua. Ketemu COGS kita itu 27.180. Nah, ending inventory. Untuk ending inventory ini kalian lihat di ini, kalian nggak boleh kalian total semua. Kan ini udah balance ya. Jadi kalian lihat, kan kita terakhir di tanggal 28. Berarti kalian lihat di tanggal 28-nya aja. Ada inventory-nya totalnya 3.240 sama 6.080. Jadi ending inventory kita tambah ini. 3.240 kita tambah sama 6.080. Dapat 9.320. Oke, COGS udah, ending inventory juga udah. Kita diminta untuk menghitung gross profit. Nah, untuk menghitung gross profit kita cari dulu net sales-nya. Untuk kalian cari net sales, kalian lihat di transaction. Kalian lihat angka yang sales-nya aja. Yang terkait sales itu di tanggal berapa aja? Ada 10, 15, 22, 25. Jadi kalian tulis nih 10, 15, 22 sama 25. Nah, unitsnya juga sama. Kalian lihat di tanggal 10, 15, 22 sama 25. Ngejualnya berapa sih gitu. Nah, baru selling price ini baru kalian ambil di informasi ini. Tanggal 10 kita ngejual berapa sih sellingnya? Sellingnya ternyata 60 di tanggal 10. Di tanggal 15 sellingnya itu 62. Kalau di tanggal 22 di tanggal 22
selling price-nya itu 65 nih. Terus tanggal 25 April sama 65. Terus tinggal kalian kaliin aja deh. 250. Ini kalian totalin 250 dikali sama 60. Jadi dapat sama juga nih yang ke bawahnya. 350 dikali 62 hasilnya 21.700. Nah, kita mau menghitung net sales-nya, jadi 15.000 sampai 6.500 ini kita jumlahin. Dapat 51.650. Sekarang kita mau ngitung gross profit. Kita udah dapat sales revenue kita 51.650 nih yang kita cari. Cost of goods sold-nya kita ambil yang di sini 27.180. Tinggal kita kurangin deh. 5160 kita kurang sama 27.180. Hasilnya 24.470. Nah, cara menghitung gross profit, cara menghitungnya, gross profit kita bagi sama sales-nya, terus kita kali 100, kita kalian 100%. Dapat 47,38%. Oke, yang perpetual vivo selesai, kita masuk ke moving average. Ini kita pakai average method dengan periodik. Nah, kita ada inventory-nya nih. Yang pertama kita nyatet balance-nya dulu. Tanggal 1 April itu balance-nya 150, 30, sama 4.500. Ini 4.500 dari 150 dikali 30 ya. Oke, kita ke tanggal 3. Ada kita purchase. Kita beli 350. Unit cost-nya 32. Totalnya 350 dikali 32 itu 11.200. Nah, untuk menghitung balance-nya, yang pertama kita ke unit. Kita ke unit terlebih dahulu. Nih, jadi caranya 150 kita tambah sama 350. Jadi unit kita 500. Nah, habis ke unit, jangan ke unit cost. Kita ke total. Nah, totalnya ini dapatnya dari mana? Kalian lihat balance atasnya, 4.500. Kita tambah sama tadi, ini total yang kita beli. Dapat 15.700. Baru sekarang kita bisa menghitung unit cost-nya. Unit cost ini dari total 15.700 kita bagi sama 500. Dapat 31,40. Nah, tadi kan dia diminta ya. Use two decimal. Jadi kita pakai angka di belakang komanya itu 2. Jadi 31,40. Kita lihat ke tanggal 7. Ada kita purchase 200. Unit cost-nya itu 34. 200 kita kali 34 dapat 6.800. Nah, ini sama. Unitnya ini 500. Kita tambah, karena ini purchase ya. Kalau purchase, karena terus ini kita purchase berarti dia nambah. 500 kita tambah 200, hasil 700.
Untuk total juga sama. Dari 15.700, total yang di atasnya kita tambah sama 6.800. 2.500. Terus unit cost-nya itu dari 22.500 kita kali sama 700. Jadi ketemu 32,14. Tanggal 10 ada sales. Sales-nya ini 250. Kita catat 250. Nah, kita ngambil unit cost-nya dari balance. Balance di atasnya itu maksud saya di sini nih. Balance yang terakhir gitu. Balance terakhirnya ini kan 32,14 ya. Berarti unit cost ini kita taruh 32,14. Totalnya 250 kita kali sama 32,14. Berarti 8.036. Nah, di sini jadi kita punya 700, terus kita menjual, berarti berkurang unit kita. Kita jual 250. Jadi unit kita sisa 450. Nah, kalau misalnya kita lagi menjual, unit cost-nya ini pasti sama. Jadi masukin aja, tadi kan 32,14. Jadi di sini juga 32,14. Jadi 450 kita kali 32,14, hasilnya 14.464. Jadi kalau misalnya kita lagi cost of goods sold nih, unit cost-nya ini akan sama. Ini bisa kalian catat ya. Jadi kalau di cost of goods sold, untuk unit cost di cost of goods sold sama balance, dia pasti akan sama. Kita lanjut ke 15. 15 sama, ada sales. Salesnya 350. Nah, unit cost-nya kita ngambil yang di atas. Yang terakhir, balance terakhir. Balance terakhirnya itu unit cost-nya 32,14. Jadi kita kaliin 350 dikali 32,14. Hasilnya 11.250. Nah, unitnya jadi kita punya 450, terus kita jual 350. Berarti unit kita sisa 100. Unit cost-nya sama, kita ambil aja unit cost yang ada di cost of goods sold. Nggak usah capek-capek ngitung gitu. 32,14. Jadi totalnya ini 100, kita kaliin aja 32,14. Hasilnya 3.214. Lanjut ke 20. Kita purchase. Kita ada beli 220. Unit cost-nya 36. Jadi totalnya 220 kita kali sama 36. Nah, kita ke balance. Kita tadinya punya 100, terus kita beli 220. Berarti 100 ditambah 220. Dapat 320. Nah, sama. Total yang terakhir di balance. Total yang terakhir di balance ini kan 3.214. Jadi, 3.214 kita tambahin sama total purchase yang kita beli. Totalnya itu 7.290. Dapat totalnya 11.134. Baru unit cost-nya ini kita cari. Kita cari dari total. Total ini dibagi sama unitnya. Jadi untuk di moving average itu, kalian akan mencari unit cost ketika kalian membeli. Gitu ya. Jadi untuk di moving average itu kalian untuk unit cost yang harus kalian fokusin, yang harus kalian perhatiin atau yang jadi hitungan utama kalian itu kalau saat kalian ada membeli. Nah, lanjut kita ke tanggal 22. Kita tanggal 22 itu ada sales. Kita menjual 130.
Nah, unit cost-nya kita lihat yang terakhir. Terakhir ini unit cost-nya ada 34,79. Jadi 130 kita kali 34,79 dapat 4523. Kita ngitung ininya. Balance-nya 320 kita kurang sama 130. Hasilnya 190. Untuk unit cost-nya karena kita lagi penjualan berarti samain aja sama yang unit cost yang ini. Jadi 34,79. Jadi 190 dikali 34,79 hasilnya 6.611. Lanjut ke tanggal 25 ada sales lagi. Kita ada jual 100. Nah, ini unit cost-nya kita ambil dari unit cost terakhir 34,79. Jadi 100 dikali 34,79 berarti 3.479. Unitnya jadi kita tadinya punya 190 terus kita jual 100 sisa 90. Unit cost-nya 34,79. 34,79 saya ngambil dari unit cost sebelahnya nih. Unit cost COGS. Jadi 90 kita kali 34,79. 3.132. Nah, ke tanggal 28 kita ada purchase. Kita beli 160. Harganya itu 38. Totalnya berarti 160 kita kali sama 38. 6.080. Terus kita ke balance. Tadi kita sisanya 90 terus kita beli lagi, berarti 90 kita tambah sama 160. Dapat hasilnya 250. Nah, kalau purchase habis unit kita ngitung totalnya. Dari mana? Total terakhirnya ini 3132 kita tambah sama total yang kita beli 6.080. Dapat 9212. Baru unit cost-nya kita bisa tahu. Unit cost-nya ini tinggal total dibagi sama unit. Nah, akhirnya kita sekarang ngitung COGS. Sama ngitung COGS itu kalian jumlahin total ya. Jadi ini kalian jumlahin 836. Kalian jumlahin sampai 3479. COGS-nya 27288. Nah, ending inventory-nya nggak boleh kalian totalin dari atas sampai bawah. Kalian lihat ending inventory di tanggal terakhir. Tanggal terakhir kita kan 28. Nah, totalnya di sini 9212 di tanggal 28 itu. Berarti ending inventory kita 9212. Sekarang kita mau cari gross profit-nya. Sales revenue-nya ini kita akan masih sama. Untuk sales revenue maupun FIFO sama average itu pasti akan sama. Jadi sales ini kalian cuma ngitung aja sekali aja di sini. Di atas ini. Jadi salesnya 5150 baru COGS-nya beda. COGS-nya kita ambil yang 27288. Dapat gross profit-nya 51650 dikurang 27288 dapat hasil itu 24362. Terus kita ngitung gross profit rate-nya itu dari 24362 kita bagi sama sales revenue, kita kali 100%. 7,17% gross profit rate-nya. Oke. Soal 3 selesai. Sekarang kita masuk ke bank rekonsiliasi. Nah, ini untuk bank rekon ini semoga kalian itu udah dengar penjelasan dari dosen kalian. Karena kan ini ada akun-akun di mana ini akan lebih panjang kalau misal saya jelasin dari awal. Jadi kalian kalau bisa kalian itu udah dengar penjelasan dari dosen kalian baru kalian bisa
paham kenapa nama akunnya itu tuh ini gitu ya. Oke, langkah pertama di bank rekonsiliasi ini kalian harus buat kop kayak gini. Pertama kalian harus buat kopnya ke Lintang Corp, terus ada namanya nih kita sedang bank rekonsiliasi, terus lihat periodenya. Kita diminta untuk buat rekonsiliasi bank 30 April 2020 nih. Nah, langkah kedua, kalian buat cash balance per bank statement sama cash balance per book. Nih, kalian buat kayak gini. Ada adjusted-nya nanti. Nah, untuk add sama less-nya, kalian tetap tulis add sama less, tapi dengan kalian kasih gap gitu, kalian kasih jarak. Jadi langkah pertama itu kalian harus buat kayak gini dulu, tabelnya kayak gini. Oke, semoga kalian bisa paham apa yang saya ucapkan gitu. Baru kita sekarang masuk ke transaksinya. Karena ini Bank Rekon ini, kalian harus benar-benar fokus gitu. Karena ini muter-muter. Oke, pertama kita lihat kita lihat informasinya. Yang pertama, tanggal 30 April 2020 saldo rekening koran itu sebesar 786.000 dan buku besar kas ledger 755455. Nih, berarti kalau rekening koran berarti dia masuk ke bank statement. Tadi balance-nya itu katanya 786. Terus untuk yang buku perusahaan sebesar 75545. Oke, yang kedua. Di rekening koran terdapat pendebitan biaya administrasi sebesar 20 dan pengkreditan pendapatan bunga 35. Nah, dia bilang kan di rekening koran ini terdapat gitu. Berarti karena di rekening koran ini sudah dicatat, berarti kita mencatat, jadi tuh di bank rekon ini kita mau masukin yang belum dicatat. Karena dia bilang di rekening koran ini sudah terdapat pendebitan, berarti kita fokus ke yang per book. Karena kan ibaratnya kalau kalian pahami nih, kalau di rekening koran terdapat pendebitan, berarti kan di rekening koran itu sudah tercatat ya. Berarti kalau dia bilang di rekening koran itu sudah tercatat, berarti di perusahaan yang belum tercatat. Nah, di dua ini kalian fokus taruhnya di per book. Tinggal kita lihat apakah dia masuk ke add atau less. Ada pendebitan biaya administrasi sama pengkreditan. Kalau bank itu dia debit itu artinya mengurangi uang. Kalau dia kredit itu berarti menambah uang. Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya ada administrasi terus pendapatan bunga, berarti kita mencatatnya itu interest revenue. Karena ini kita mencatat interest revenue pendapatan bunga, di mana artinya itu kita mendapatkan uang, berarti kita masukin ke add interest revenue. Nah, add itu artinya add itu terjadi apabila uang kita bertambah. Kalau less ini yang akan mengurangi uang kita gitu. Karena kita mendapat pendapatan bunga yang artinya kita mendapat uang, berarti ya kita masukin ke add. Nah, angkanya dari mana sih? Interest revenue ini kita kurangin sama biaya administrasi, berarti 35 kita kurang 20. Kenapa? Pokoknya biaya administrasi ini selalu berkaitan sama pendapatan bunga ini. Jadi biaya administrasi ini akan selalu jadi pengurang di pendapatan bunga. Jadi kan yang tadi saya bilang ya, kalau di rekening koran itu pendebitan itu tuh artinya itu uang kalian tuh berkurang. Kalau dia pengkreditan berarti uang kalian bertambah. Makanya biaya administrasi ini menjadi si pengurang pendapatan bunga. Nah, oke, lanjut ke yang ketiga. Tanggal 28 April, Starcorp melunasi tagihannya dengan memberikan cek sebesar 900 dan sudah dicatat
sudah dicatat oleh bagian akuntansi. Perusahaan kita sudah menyetorkan cek tersebut ke bank tanggal 30 April, ternyata tidak ada dananya. Starcorp ini pelanggan kita. Dia ngasih cek ke kita, terus kita udah nyatet kalau kita menerima pelunasan. Ternyata pas kita mau nyetorin cek, nggak ada dananya. Nah, karena kita sudah nyatet terus ternyata nggak bisa, ternyata uangnya kita nggak dapat gitu. Berarti yang sudah kita catat ini harus kita hapus. Kan tadinya kita nyatet, itu kan uang kita bertambah ya. Karena nggak ada dananya, berarti harus kita hapus. Yang tadinya bertambah, kita kurangi lagi uang kita. Makanya kita taruh di less. Namanya not sufficient fund check. Artinya ini cek kosong. Berarti kalau misalnya ada terkait tidak ada dananya, itu namanya NSV. Dan NSV itu tuh selalu ada di less. Less di bagian perusahaan. Nah, sebesar berapa? Tadi sebesar 900. Keempat, berdasarkan catatan di buku kas 29 April 2020, perusahaan ini mengeluarkan cek 0655 sebesar 25.000 dan cek 0658 sebesar 18.000 untuk pembayaran hutang kepada supplier. Tercatat sebagai penarikan di rekening bank tanggal 2 Mei. Nah, kan ini bilang berdasarkan catatan di buku kas. Berarti kita sudah mencatat di buku kas. Nah, berarti kita belum mencatat nih di bank. Kita ke bank. Kita itu sekarang lagi fokusin uang kita yang ada di 30 April itu berapa sih gitu ya. Ya, maksudnya karena di catatan perusahaan kita tuh kita sudah mencatat, kita mengeluarkan cek. Berarti kan kita mengeluarkan cek itu mengeluarkan uang ya. Dan kita mengeluarkan uang karena di perusahaan kita sudah mencatat ada pengeluaran uang segini gitu. Terus di bank kita mau catat juga biar sama. Jadi kita catat di less. Namanya outstanding check. Outstanding check itu artinya cek yang masih beredar tapi belum dicairkan. Nah, kita pisahin. 0655 sama 0588. Jadi, kenapa dia ada di less? Karena cek ini nantinya itu bakal dicairin di kemudian hari. Dimana kalau misalnya dia nanti mencairkan, berarti uang kita yang ada di bank akan berkurang kan? Jadi makanya dia taruhnya di less. Dan kalau misalnya kalian mau inget cara cepatnya gitu, kalau ada outstanding check, dia selalu ada di less, bagian bank statement. Nah, untuk angkanya yang 655 tadi katanya itu 25.000. Terus yang 658 18.000. Kita lanjut ke kita kelima. Perusahaan mendaftarkan auto debit untuk pembayaran utilitas. Di rekening bank tertera pendebitan sebesar 200 dan belum dicatat di buku besar kas. Nah, kita belum mencatat di buku besar kas, jadi kita ke cash balance per book. Ingat, auto debit kan tadi dia berarti mengurangi uang yang ada di bank. Berarti kalau uang di bank berkurang, berarti aturan di catatan perusahaan kita juga berkurang kan uangnya. Berarti kita nyatet di less. Namanya utilities expense. Sebesar berapa? Sebesar 200. Kita ke nomor 6. Bagian akuntansi sudah mencatat uang kas hasil penjualan tanggal 30 April sebesar 7.000 di buku kas. Uangnya disetorkan ke bank esok harinya. Nah, kita sudah nyatet di buku kas. Berarti kita yang belum kita catat itu di bank statement. Kita kan mau nyetor uang tunai ya. Kita tadi nomor 6 ya. Nah,
Uangnya disetorkan ke bank esok harinya. Berarti kan kalau kita menyetorkan uang, berarti saldo uang kita yang ada di bank itu berarti akan bertambah kan. Nah, makanya kita masukin ke add. Namanya deposit in transit. Kenapa deposit in transit? Karena artinya itu deposit in transit itu setoran dalam perjalanan. Jadi kita itu sudah menyetorkan tapi emang angkanya tuh belum kelihatan gitu di saldo kita karena dia sedang di perjalanan. Namanya itu ada proses clearing. Nanti dosen kalian akan jelasin apa itu proses apa namanya itu proses clearing gitu. Nah, dia makanya ditaruh di add karena kita menyetorkan uang yang otomatis uang kita di bank itu pasti akan bertambah gitu. Sebesar berapa? Sebesar 7.000. Kita ke nomor 7. Di rekening koran ada pendebitan cek 067 sebesar 10.000 untuk pengisian petty cash. Bagian akuntansi lupa mencatat transaksi ini di buku kas. Berarti kita belum catatkan di buku kas. Nah, kita ke cash balance per book. Nah, di rekening koran ada pendebitan. Berarti pendebitan ada pengeluaran uang. Uang kita berkurang. Berarti di perusahaan juga berkurang berkurang uangnya. Berarti kita nyatet di less. Namanya itu petty cash sebesar 10.000. Kita ke 8. Di rekening koran di rekening koran ada setoran tunai dari transaksi penjualan tanggal 27 April sebesar 6.530. Di buku kas tercatatnya 6.350, bank sudah mencatat dengan benar. Berarti kan dia bilang ya, ini dia bilang bank sudah mencatat dengan benar. Berarti permasalahan di sini itu kan ada di catatan bagian buku kas di book di per book ini. Nah, berarti kalian fokus ke salahnya. Berarti kita mau benerin catatan kita yang ada di perusahaan. Nah, di bank itu nyatetnya 6.530. Sebenarnya itu setoran tunainya itu 6.530, tapi kita nyatet di buku kas itu sebesar 6.350. Berarti kan kita mencatatnya itu kekecilan ya dari bank. Nah, karena kita mencatatnya kekecilan, terus ini setoran tunai, berarti dia menambah. Namanya error in recording karena dia salah pencatatan. Oke, saya ulangin ya. Kenapa dia taruhnya di add? Karena ada setoran tunai, terus di perusahaan itu kita nyatetnya kekecilan. Karena kita ini mendapatkan uang, terus kita nyatetnya kekecilan, berarti kita harus nambahin dong. Kita harus nambahin, jadi karena kita harus nambahin, makanya dia masuknya ke add. Add-nya sebesar berapa? Sebesar selisihnya 6.530 kita kurang sama 6.350. Jadi 180. Oke, kita ke yang ke-9. Di rekening koran, ada setoran dari Moon Corp. Tanggal 30 April 2020 sebesar 5.000 sebagai pelunasan transaksi 2 April. Bagian akuntansi ini belum mencatat. Nah, kita belum ada mencatat. Berarti kita fokus ke catatan buku kas. Dia bilang ada sebagai pelunasan transaksi. Nah, kalau pelunasan transaksi, berarti itu kan kita nerima uang. Berarti artinya uang kita bertambah lagi. Jadi, dia masuk ke add. Namanya collection of accounts receivable. Karena kita mengkolek, kita mengkolek piutang kita gitu. Oke, jadi saya ulangin, kenapa dia ada di add? Karena kita nerima pelunasan transaksi. Artinya kalau kita nerima pelunasan transaksi, uang kita bertambah. Makanya dia masuk ke add. Sebesar 5.000. Oke, kita ke 10. Cek non 640 sebesar 4830.
dicatat oleh perusahaan itu 4830. Perusahaan itu mencatatnya 4830. Bank mencatatnya 4380. Terus dia bilang, bank sudah mencatat dengan benar. Yang benar yang ini. Bank sudah mencatat dengan benar. Cek ini untuk pembayaran hutang kepada supplier. Nah, kita ada salah catat lagi. Ternyata perusahaan salah catat. Jadi kita fokus ke catatan perusahaan. Nah, kita ada bayar utang, kita lihat. Kita nyatetnya 4830. Ternyata yang sebenarnya terjadi itu 4380. Artinya kita mencatatnya kegedean kan? Kita bayar hutang, terus kita nyatetnya kegedean. Bayar hutang, terus dicatatnya kegedean atau kelebihan. Berarti harus kita kurangin dong. Nah, kalau kita bayar hutang kan artinya uang kita keluar nih. Ternyata kita mencatatnya kegedean, berarti uang kita harus masuk lagi kan? Nah, makanya uang kita masuk itu berarti artinya uang kita bertambah di add error in recording. Sebesar berapa selisihnya? 4830 kita kurang sama 450. Oke, saya ulangin. Kita itu salah catat. Namanya itu error in recording. Kenapa dia ada di add? Kita membayar hutangnya kelebihan. Kan kita kalau bayar hutang itu kan AP pada cash. Karena kita kelebihan, kita balikin dong, berarti cash kita bertambah di debit. Nah, kalau cash kita bertambah, berarti dia masuk ke add. Nah, jadi gitu ya, kenapa dia ada di add. Oke, sekarang, nah udah selesai. Sekarang kita adjusted. Adjusted cash balance per bank sama per book ini harus sama. Harus balance. Berarti kalau nggak balance, angka kalian udah pasti salah. Nah, di les ini kita tambahin dulu untuk yang bank. 25 kita tambahin 18, hasilnya 43. Caranya gimana? Yang ada kita tambahin balance. Ini balance karena add, berarti add itu artinya bertambah, kita tambahin. Terus kita kurangin sama yang less. Less itu kan artinya berkurang, makanya kita kurangin. Di hasilnya 750. Nah, sama. Ini kita sum dulu. Yang di add kita jumlahin dulu. Yang di less juga sama. Ini less ini jumlahin ya. Nah, cash balance per book kita tambah sama add-nya 5645, kita kurang sama less-nya 11.100. Hasilnya 750.000. Udah balance ya. Jadi kalau udah balance, sebenarnya belum tentu benar juga, tapi seenggaknya kalau balance itu pokoknya kalian itu harus balance cash balance per banknya sama cash balance per booknya. Kalau nggak balance berarti catatannya nggak benar. Nah, kita diminta untuk beserta jurnalnya. Nah, sekarang kita mau buat jurnal. Untuk buat jurnal entry, ini saya kasih tahu cara cepatnya. Jadi jurnal entry itu akan berkaitan dengan yang ada di book. Jadi kenapa kita buat bank rekonnya ini dulu? Karena kita mau ngeliat nih,
Yang di book itu tuh terkait nomor berapa aja sih, makanya ini kan saya nomorin ya, 2, 8, 9 gitu. Kita yang ada di book ini yang masuk ke jurnal entry. Nah, untuk jurnal di Bank Rekon ini, dia itu selalu berhubungan dengan cash. Antara di debit atau di kredit. Cash itu selalu ada, kalau nggak di debit, kalau nggak di kredit. Cara lihatnya gimana? Kalau dia di add nih, di add berarti cash ini tuh ada di debit. Kalau dia less, kalau dia add, ada di debit. Kalau dia less, cash-nya ada di kredit. Itu. Nah, jadi kita lihat ke jurnalnya. Nah, di sini kan yang di perbuk ini yang ada 2, 8, 9, 10, 3, 5, sama 7. Kita secara berurutan ya. Kita yang kedua dulu. Kita lihat di 2. Ada di rekening koran terdapat pendebitan biaya administrasi dan pengkreditan 35. Nah, karena ini ada interest revenue nih. Jadi kita ada cash, terus kita debitin administrasi expense ini kita catat sebagai miscellaneous expense, terus kreditnya interest revenue. Cash-nya ini sebesar yang ada di Bank Rekon aja, kalian tinggal yang ada di Bank Rekon tinggal kalian tulis gitu. Miscellaneous expense-nya itu biaya administrasinya itu sebesar 20. Interest revenue-nya 35. Nah, gitu. Kita lanjut ke yang selain 2 apalagi. Nah, ada yang 3. Kita ke terkait nomor 3. Nomor 3 itu melunasi tagihan, terus ternyata perusahaan menyetorkan cek tersebut, ternyata dananya tidak ada. Kita sudah catat, ternyata dananya tidak ada. Berarti, ini kan kita lihat ya, dia itu di less NSV-nya. Berarti cash-nya itu ada di kredit. Debitnya ini karena ini pelunasan, karena ada pelunasan tagihan, berarti di debitnya ini accounts receivable. Karena kan tadinya kita nyatet pelunasan itu kan cash pada AR kan, ternyata tidak ada dananya, karena ternyata nggak ada nih dananya, jadi kita balikin akunnya gitu, makanya AR pada cash. Sebesar berapa? Sebesar ini yang kalian angkanya cashnya ambil dari yang ada di Bank Rekon, sebesar 900. Lanjut, habis 3 ada nomor berapa lagi? Ada nomor 5. Kita lihat. Perusahaan mendaftarkan auto debit untuk pembayaran utilities. Di rekening bank terdapat pendebitan sebesar 200. Nah, kita lihat utilities expense-nya ini ada di less, berarti cash kita berkurang, ada di kredit. Debitnya utilities expense sebesar 200. Terus abis 5 ada nomor berapa lagi? Ada nomor 7. Nomor 7, di rekening koran ada pendebitan untuk pengisian petty cash bagian akuntan. Nah, tanggal 7 ini petty cash ada di less, berarti kalau ada di less, cash kita ada di kredit. Terus debitnya ini namanya petty cash sebesar 10.000. Habis 7 ada 8. Di rekening koran setoran tunai dari transaksi penjualan. Nah, ini ada salah catat.
Karena 8 ini nih ada di add, berarti cash kita bertambah. Karena kita salah catat itu terkait apa sih? Nah, terkait transaksi penjualan, berarti kreditnya sales revenue. Jangan kreditnya error in recording. Ya, kreditnya ini karena ini terkait transaksi penjualan, makanya dicatatnya kreditnya sales revenue. Karena kan nggak ada kan akun yang namanya error in recording. Jadi kita sekian sebesar 180. Habis 8 ada 9. Nah, 9 ini ada di add. Berarti ada cash di debit. Tinggal kita lihat terkait apa sih? Di rekening koran ada pelunasan. Ada pelunasan piutang. Pelunasan piutang berarti artinya AR. AR kalau ngelunasin dia ada di kredit. Nah, sebesar 5.000. Terus kita lihat ada, oh ternyata ada lagi tanggal 10. 10 ada di add. Berarti ada cash di debit. Kita lihat 10 itu membayar hutang kepada supplier. Berarti kalau membayar hutang kepada supplier, kreditnya accounts payable. Sebesar angkanya ambil dari yang ada di bank rekon. Tadi berapa? Error yang 10 itu angka itu 450. Jadi ya kita catat sebesar 450. Jadi angka-angka di sini kalian catatnya yang sesuai yang ada di bank rekon. Nah, tapi kalau terkait biaya administrasi, kalau misalnya ada biaya administrasi, pasti dia selalu muncul di jurnal gitu. Jadi, bank rekon sudah selesai. Oke, kita lanjut ke soal 5, notes receivable. Nah, kita lihat saldo terkait dengan notes receivable dari Goldco per 31 Desember 2019. Ada interest receivable-nya 9750, ada notes receivable-nya 350. Ada punya red sama blue. Kita diminta untuk mencatat transaksi di atas sama jurnal penyesuaiannya. Nah, kita pertama ke 4 Februari diterima Wesel 12%, 90 hari dari penjualan kepada Greenco sebesar 100.000. Kalau kita nerima Wesel berarti ada notes receivable di debit, terus kita ngeluarin uang dari penjualan. Karena kita ini lagi menjual, tapi ternyata pembeli kita tuh nerbitin Wesel, jadi makanya kreditnya ini sales revenue. Angkanya sebesar 100.000. Lanjut, 1 Maret diterima pelunasan dari Redco. Redco ini ada notes receivable. Kalau dia pelunasan berarti ada cash sama notes receivable di kredit. Nah, pertama kita buat dua ini dulu. Notes receivable-nya sebesar berapa sih? Si Redco sebesar 200.000. Kalau notes receivable, kalau misalnya kita pelunasan notes receivable itu pasti kan selalu ada bunga ya. Nah, tinggal kita lihat bunganya ini apakah dicatat sebagai interest receivable apa interest revenue. Kita lihat dia nerbitinnya 1 Oktober 2019. Nah, pelunasannya di 1 Maret 2020. Kita mencatatnya itu secara semi-annually, di mana setiap 6 bulan gitu. Berarti kan kalau di 2019 itu kan udah tutup buku kan di 31 Desember 2019. Terus buka lagi di 1 Januari 2020.
Nah, karena dia nerbitinnya di 1 Oktober 2019, sedangkan kita periodenya ini 2020, makanya dia ada interest receivable sama interest revenue. Jadi caranya gini. Interest bisa dikatakan dia ada interest revenue. Kalian harus tahu kita tuh lagi periodenya itu bulanan atau semesteran atau tahunan. Periode kita lagi periode semesteran. 6 bulan sekali. Nah, di mana kan di 31/2019 ini kan udah tutup ya. Nah, jadi kita akan mengakui di 2020 si note receivable-nya itu ada berapa bulan sih? Gitu. Ternyata di 2020 kita ngitung dari 1 Januari sampai 1 Maretnya. Berarti kan ada 2 bulan. 1 Januari sampai 1 Maret itu 2 bulan. 1 Jan ke 1 Februari 1 bulan. 1 Feb ke 1 Maret itu baru 2 bulan. Berarti 2/12 kita kali 15%, terus kita kali sama note receivable-nya 200.000, dapat 5.000. Nah, interest receivable-nya tinggal ini. Kan kita udah mencatat interest revenue itu 2 bulan, untuk 2 bulan. Nah, dia tuh jatuh temponya 5 bulan. Jadi kita kurang 2 aja. Jadi interest receivable-nya kita ngakuin sebanyak 3 bulan. Jadi 3/12 dikali 5% dikali sama note receivable-nya. Jadi kita kalau misalnya tutup buku itu kan udah diakuin interest receivable pada interest revenue. Kita udah ngakuin interest revenue-nya. Jadi saat kita pelunasan, makanya di periode sebelumnya ini interest receivable ini yang kita taruh di kredit. Karena kita udah mengakui interest revenue. Sedangkan di periode ini, di periode 2020, kita belum ada ngakuin interest revenue. Jadi makanya di 2020 itu dicatat sebagai interest revenue, di 2019 dicatat sebagai interest receivable. Oke, kita lanjut ke 1 Maret. Goldco meminjamkan uang sebesar 300.000. Ini kita Goldco ya. Kepada Blackco dan menerima wesel dari Blackco 12% 6 bulan sebesar 300.000. Berarti kita menerima wesel, berarti dia nerbitin wesel ke kita, ada note receivable di debit. Terus karena kita meminjamkan uang, berarti uang kita keluar, ada di kredit. Sebesar 300.000. Lanjut ke 1 April. Blueco tidak dapat melunasi wesel yang diterbitkan dan menyerahkan wesel baru. 18% 45 hari. Bunga wesel dilunasi secara tunai oleh Blueco tanggal 1 April. Jadi kita di 1 April itu cuma mencatat bunga weselnya aja. Karena dia itu belum melakukan pelunasan kan. Jadi kita mencatat kalau misalnya kalian lihat dulu tanggal terbitnya. Tanggal terbitnya kita kalau misalnya menerima bunga, berarti kan kita nerima uang. Ini saya kasih interest. Nah, kita lihat tanggal terbitnya itu tuh lagi di periode yang kita buat apa enggak sih? Ternyata tanggal terbitnya itu di periode sebelumnya. Kalau tanggal terbitnya di periode sebelumnya, terus jatuh temponya di periode selanjutnya, berarti dia ada interest receivable. Nih, interest receivable ada karena ini mencatat di periode sebelumnya. Ini lagi periode 2020.
si Bluko itu kan nerbitnya 1 Desember ya, 1 Desember 2019. Berarti kita nyatet yang apa namanya, di 2019 itu dia sudah mencatat interest receivable pada interest revenue. Nah, mencatatnya itu 1/12, karena di 2019 itu terjadinya cuma 1 bulan, dan dibagi 12 karena bunga itu selalu dalam setahun. Kita kali 18%, terus dikali sama nominal notes receivable-nya 150.000 di 2.250. Nah, dia kan tanggal terbitnya itu 1 Desember 2019. Jatuh temponya kan 4 bulan kemudian. 1 Desember terus 4 bulan kemudiannya itu kan 1 April. Nah, berarti ada 1 Desember ini. Ada 1 Des 2019, 1 Jan 2020, 1 Feb 2020, 1 Maret 2020, 1 April 2020. Ini jatuh tempo. Nah, ini akan kita akuin sebagai interest receivable. Yang 3 ini kita akuin sebagai interest revenue. Gitu. Jadi interest revenue-nya ini, karena ini ada 3 bulan, 3/12 kita kali 18%, terus kita kali notes receivable-nya. Dapat 6.750. Di cash-nya, cash kita tinggal kita jumlahin aja yang ada di kredit. Sebenarnya itu ada ngakuin notes receivable baru. Jadi kayak mungkin di sini aja kali ya. Kalian bisa lihat di sini. Di 1 April ada kayak gini. Notes receive, kan kita notes receivable-nya ganti ya. Notes receivable yang dia kan ngeluarin notes receivable baru. Berarti notes receivable baru ini kita catat yang berarti 12, yang jatuh temponya 12 6 bulan. Terus notes receivable yang lama kita buang, kita keluarin ke kredit. Notes receivable yang 18% 4 bulan. Ini ada kayak gini, cuma mungkin kalian bisa tanya dosen kalian apakah kalau misalnya nerbitin notes receivable baru itu harus mencatat kayak gini apa enggak gitu ya. Kita ke 4 Mei. Greenko tidak dapat melunasi weselnya, tapi Green berjanji akan melunasinya di masa mendatang. Nah, dia tidak dapat melunasi weselnya. Berarti notes receivable-nya kan kita hapus ya, hilang. Tapi dia bilang, dia tuh berjanji mau ngelunasin. Berarti kalau dia bilang kayak gitu, berarti notes receivable-nya ini kita ubah ke accounts receivable. Tapi nominalnya akan beda. Kenapa beda? Karena ada interest, karena ada bunga. Nah, di sini kenapa nggak ada interest receivable? Gitu. Kita lihat
4 Mei itu Greenko. Nah, Greenko ini nerbitinnya itu saat lagi periode kita. Jadi kita itu belum mencatat bunga. Makanya dia itu nggak ada interest receivable. Makanya kenapa adanya interest revenue aja. Nah, note receivable-nya tadi sebesar berapa? Sebesar 100.000. Nah, karena dia nerbitannya di tanggal 4 Feb, terus tidak dapat melunasinya di tanggal 4 Mei, berarti ini kita ngitung pakai harian gitu. Sebenarnya bisa sih pakai bulanan. Cuma ini kita ngitungnya pakai jumlah dalam hari aja ya. Kita nerbitin 4 Feb. Pokoknya pelunasan itu, misalnya kan di sini kan jatuh temponya dibilang 90 hari ya. Nah, terus di 4 Mei ini tidak dapat melunasi. Nah, itu udah dipastiin dia itu pasti 90 hari selalu saat pelunasan itu selalu sama dengan sama jatuh temponya. Jadi kenapa kita nggak perlu ngitung berapa harinya gitu. Jadi kayak 90 per langsung kita kaliin aja 90 per 360 terus dikali 12% bunganya terus dikali sama si note receivable-nya 3.000. Si note receivable-nya ini 100.000 maksudnya. Jadi dapat 3.000. AR-nya tinggal 100 ditambah 3.000. Kita lanjut ke 16 Mei. Diterima pelunasan vessel Blueco. Nah, tadi Blueco tidak tanggal 1 April ya. Dia tidak dapat melunasi, terus menyerahkan vessel baru gitu. Jatuh temponya 45 hari. Nah, berarti kalau dia melunasi, kita dapat cash, terus note receivable-nya hilang, taruh di kredit, terus di sini interest revenue. Tidak ada interest receivable karena menerbitkan vesselnya saat periode berjalan. Note receivable-nya tadi berapa? Kita lihat 1 April. Note nih 1 April masih tetap ya? Masih tetap 150.000 ternyata. Nah, kita ngitung interestnya. Karena dia itu selalu melunasi itu, kalau misalnya di transaksi, pokoknya saat pelunasan jatuh tempo itu udah pasti sesuai sama, misalnya kan dikasih tahu pelunasannya 45 hari. Terus di tanggal 16 Mei dibilang diterima pelunasan, itu udah pasti berarti 45 hari gitu. Jadi kalian nggak perlu ngitung kayak 1 April ke 16 Mei itu ada berapa hari ya gitu. Jadi kita tulis aja 45 per 360, karena 45-nya ini dalam hari, jadi kita pembaginya harus dalam hari juga, hari dalam 1 tahun. Nah, katanya asumsi 1 tahun itu sama dengan 360. Jadi 45 per 360 kita kali bunganya yang baru 18% terus dikali note receivable-nya 150. Jadi dapat 3.375. Case-nya tinggal kita tambahin aja yang ada di debit sama kredit. Nah, 30 Jun. Diterima vessel dari Pinko sebesar 200.000, 10%, 1 bulan, sebagai pelunasan piutang. Nah, jadi dia itu melunasi piutang tapi dengan cara nerbitin. Jadi, kalau dia ada yang nerbitin vessel ke kita, berarti notes receivable, terus kreditnya AR. Sebesar 200.000. Nah, sekarang kita mau melakukan penyesuaian. Kita lihat, kalau kita melakukan penyesuaian, kita lihat notes receivable yang kita punya.
Tadi Redco sudah pelunasan, Blueco juga sudah pelunasan. Terus ada vessel Greenco, ternyata dia tidak dapat melunasi vesselnya. Nah, sisa punya yang Blackco. Jadi kita lihat ke Blackco. Kalau kita mau menyesuaikan bunga, akunnya itu udah pasti interest receivable pada interest revenue. Pokoknya kalau penyesuaian bunga tuh selalu interest receivable pada interest revenue-nya. Interest revenue. Tinggal kita cari angkanya. Nah, kita lihat dulu. Note receivable kita itu 300.000. Terus kita kaliin. Kita nerbitin di tanggal 1 Maret. Pas banget nih lah, awal bulan gitu. Jadi kita makanya pakainya bulan-bulanan. 1 Maret ke 30 Juni itu ada berapa bulan? Maret, April, Mei, Jun. Ada 4 bulan. Jadi 300.000 kita kali 4 dibagi 12 terus dikali bunganya 12%. Jadi dapat 12.000. Oke, sampai sini selesai. Mungkin ini bisa saya tulis ya. 4 bulan dari 1 Maret sampai 30 Jun. Oke, sudah selesai. Makasih yang udah nonton mentoringnya sampai habis. Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan saya yang kurang kalian pahami. Mungkin kalian bisa PC saya di Teams kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pembahasan kita hari ini. Makasih sudah nonton. Saya izin pamit undur diri. Thank you. Selamat sore.